Iya, jadi kita mau langsung kepada pemberitaan firman Tuhan, saudara. Ya, kalau belakangan ini selama dari awal Januari sampai dengan bulan 6, ya, saya ketemu banyak sekali dengan para pengusaha dan rata-rata mengeluh sepi, rata semua laporannya sepi, saudara. Ya, memang ya dalam hidup kita baik pengusaha bukan pengusaha itu semua takut yang namanya kekurangan, saudara. Ya, semua takut yang namanya kekurangan, entah kurang uang, saudara, kurang laku barangnya, juga dalam rumah tangga kurang kurang damai, kurang mesra, kurang saling pengertian dan segala macam itu. Kekurangan-kekurangan itu adalah hal-hal yang tidak menyenangkan dan juga hal yang menakutkan. Nah, saudara, pada malam ini kita mau lihat ya, bagaimana kita hidup ya, supaya kita tidak terus-menerus mengalami kekurangan, sehingga kita bisa menyaksikan seperti yang murid-murid alami ketika mereka ditanya oleh Tuhan, adakah kamu kekurangan sesuatu? Dan murid-murid mengatakan tidak ada. Itu yang kita mau belajar, saudara, supaya ya kita tahu, tadi juga saya sampaikan di radio, ini baru awalnya daripada goncangan. Ya, kemarin terakhir saya nonton TV tentang rupiah sudah 13.320 sekian. Itu baru awalnya, saudara. Ini belum puncaknya dan kita akan segera dalam beberapa waktu ke depan, sekarang sudah bulan 6, ya, beberapa bulan ke depan ini akan ada goncangan lagi, ya, dan itu baru goncangan yang pertama, sesudah itu akan disusul oleh goncangan yang kedua. Ya, berarti apa? Apa yang dinubuatkan tentang tahun ini, tahun lalu, tahun terobosan, tahun begini akan terbukti, saudara. Ternyata tidak ada bicara tentang akan adanya tahun guncangan. Ya, jadi terus bagaimana? Ya kita lihat, tadi sudah saya sampaikan juga ya di radio. Apa yang disampaikan kalau itu benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus itu pasti terjadi. Tetapi apa yang disampaikan hasil rekaan sendiri, kedua, karena ingin menyenangkan orang-orang yang hadir, itu biasanya tidak pernah terjadi. Ya, jadi jangan mengharapkan sesuatu itu terjadi kalau itu rekaan sendiri. Jangan mengharapkan itu terjadi kalau itu hanya menyampaikan sesuatu untuk bikin senang. Ya, di mana-mana, saudara, saya melihat tahun lalu itu tahun pelipat gandaan, di mana-mana kota saya pergi selalu tentang seperti itu. Tidak pernah ada tahun guncangan. Ya, saya bersyukur, saudara, kalau orang Kristen ini perlu diguncang-guncangkan. Supaya kenapa, saudara? Ya, kalau sesuatu terbukti anti gempa, harus mengalami gempa lebih dulu. Amin. Amin. Betul apa ya? Harus mengalami gempa lebih dulu. Kalau tidak, oh ini tahan gempa, sudah terbukti? Belum, saudara. Berarti apa? Hati-hati. Makanya saya kalau sering, saudara, menginap ya di rantai 40 sekian, itu ada perasaan khawatir terus terang. Bukan takut mati, saudara, tetapi maaf ya. Kalau di luar negeri itu, maaf seperti di Australia misalnya, kalau kita mau bangun rumah, tidak bisa, saudara dan saya terus suruh orang bangun selesai sembarangan, tidak ada. Akan ada yang ngecek rumah itu, saudara. Akan ada dari pemerintah datang mengecek rumah itu layak dihuni atau tidak. Dari konstruksinya benar atau tidak? Ada. Kalau di Indonesia nggak ada. Begitu dikeluarkan IMB, sudah dibikin rumahnya, sudah saudara tinggallah. Nggak akan ada pemerintah urus lagi. Apakah itu benar rumah akan nanti kalau ada kebakaran, ada pintu daruratnya untuk menyelamatkan diri atau apa? Nggak ada. Terus apa lagi, saudara, yang saya khawatirkan kalau tinggal di sampai lantai 40 sekian itu ya? Karena kan bangsa kita ini pinter campurannya, saudara, dicampur dengan korupsi. Betul, misalnya katakan kalau lantai sekian itu pembesiannya harus ukuran sekian, dia hematkan lebih kecil, lebih ramping dengan cara tambah iman dan doa. Ya, saudara, tidak bisa iman dan doa itu kalau gedung itu digoyang-goyang begini dipakai menahannya. Betul, masih ada kekuatan pembesian, kekuatan perhitungan betonnya. Ya kan? Itu, saudara, makanya saya bilang enggak lah, kalau tinggi-tinggi saya enggak mau kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri saya aman. Kenapa? Standarnya jelas. Saudara, ya, karena seperti rumah aja kalau mau tinggal itu mesti datang pergi ngecek dari pemerintah. Ya kan? Itu ada syarat-syaratnya semua, enggak bisa sebangun udah saudara tinggal, enggak bisa.
Ya akan dicek lagi mana pintu daruratnya kalau kebakaran apa semua ada syaratnya. Baru boleh tinggal walaupun itu rumah sendiri, saudara. Ya makanya nyawa bangsa kita ini murah. Betul? Betul? Coba kalau kecelakaan pesawat, ya sudah nasibnya, men. Suwe-suwayahe mati, betul? Lah kalau orang bully dia, kenapa kecelakaan dicari sampai ketemu, betul? Kalau saudara nonton ya di TV itu ada yang namanya apa? Investigation of Aircraft Disaster. Itu jelas sekali saudara kecelakaan pesawat itu diselidiki habis-habisan sampai ketemu sebabnya apa. Kalau bangsa kita ya sudah nasib, sudah enggak usah diselidiki, namanya nasib kok. Betul saudara, kalau orang bully enggak. Makanya saudara ya, kita enggak boleh hanya apa, orang timur tuh terkenal sangat religius tapi kurang otak. Ya, orang barat terlalu kuat otaknya sehingga enggak bisa religius. Ya, Tuhan mau kita dikarunia otak juga pakai otak, ya, tetapi juga harus rohani. Dua seimbang, enggak boleh hanya pakai religiusnya saja. Juga pakai otak. Saudara kalau enggak pakai otak juga bisa gila, saudara. Orang enggak punya otak itu maaf kata, ya, setengah gila karena enggak ada fungsinya. Ya. Contohnya apa? Saudara kalau saudara mikir daripada punya uang taruh di bank bunganya sih berapa persen, mari bawa ke gereja, nanti berlipat-lipat, siapa yang bilang? Betul, saya sering kali ngomong dengan tegas seperti itu, saudara. Tidak, gereja bukan sebanyak orang berpikiran itu seperti MLM, seperti money game. Saudara tak kasih nanti berlipat sekian puluh kali lipat. Persis seperti yang sekarang sudah di stop itu dia punya website banyak di internet itu MMM itu. Ya, manusia menolong manusia itu 30% satu bulan. Itu dari kementerian pun sudah bilang ini berbahaya. Ini budayanya banyak ditutup. Tapi orang Kristen senang persis seperti money game, saudara, otaknya. Antar nanti berlipat. Saudara, memang ya saudara, kasus penipuan itu deliknya aduan bukan kriminal kalau dihukum kita punya kitab undang-undang. Kenapa? Kalau orang nipu tapi tidak ada yang melaporkan penipuan itu ke polisi tidak bisa memproses. Kenapa? Karena itu sifatnya delik aduan, harus ada pengaduan. Kecuali seperti pembunuhan. Tidak perlu dilaporkan kalau ada pembunuhan, itu tindakan kriminal. Polisi berhak memeriksa, berhak memprosesnya. Tanpa ada yang melaporkan keluarganya baru, ini Pak saudara-saudara dibunuh. Baru polisi bertindak, tidak ada. Ya, nah terus apa lagi saudara? Karena tidak adanya perjanjian tertulis. Ya, kalau saudara kuliah fakultas hukum itu pasal 1365. Ya, ada perjanjian yang jelas objeknya, jelas syaratnya, saudara. Sehingga apa? Kalau saudara bilang bawa ke pasti berlipat, tidak ada perjanjian tertulisnya satu. Kedua, objeknya tidak ada. Terus apa? Jangka waktu pengembaliannya tidak ada. Sehingga sekalipun misalnya saudara laporkan ke polisi, saudara yang menyampaikan khotbah seperti itu tidak akan pernah bisa diproses secara hukum. Karena saya bilang akan dikembalikan, kan saya tidak bilang tanggalnya. Betul. Juga saya tidak bilang dilipatkan berapa kali dengan terus kita tidak ada perjanjian tertulis hitam atas putih. Itu tidak bisa dibawa ke pengadilan. Kenapa? Karena pihak yang memberikan uang, pihak yang menyerahkan sebagai investor itu posisinya sangat lemah. Iya kan? Contohnya yang saya tidak tahu sekarang dia masih jualan enggak di gang pinggir itu kalau hari Sabtu. Ya, itu kan serahkan rumahnya. Terus hasilnya sampai sekarang dia baru-baru ini saya dengar dia nggak bisa kontrak rumah. Padahal dijanjikan kau serahkan rumahmu Tuhan akan ganti berlipat-lipat. Mungkin besok jadi developer. Hasilnya dia nggak bisa sewa kontrak rumah pun sekarang nggak bisa. Padahal rumahnya sudah ditabur. Kalau dia tuntut pun dia nggak bisa, saudara. Kenapa? Posisinya sangat lemah. Karena yang korban tidak pernah bilang, saya jamin tahun sekian, bulan sekian, kembalinya sekian. Itu nggak pernah ada. Ya kalau pernah ada cukup rekamannya saja bisa jadi bukti. Tapi karena tidak ada penjelasan perjanjian itu dengan detail, cuma dibilang akan dikembalikan entah kapan. Bisa aja saudara serahkan rumah saudara di bumi, nanti saudara terima rumah di sorga. Gak bisa gitu kan, pusing juga kan. Betul. Kalau bapak misalnya polisi nggak percaya, ayo mati dulu. Mati susah. Betul. Betul, dan polisinya bilang lu geneng suruh gua mati, betul. Ini semua di pihak yang lemah, saudara. Makanya sekarang ini, ya saya ingat tahun 2000, seorang pengusaha Surabaya yang dekat dengan saya, Pak Hasan kita ke Jakarta.
Saya nggak tanya, saya orangnya nggak cerewet, saudara. Ya diundang pun saya nggak pernah tanya. Pokoknya saya datang, saya nggak pernah mau kemapain. Diundang khotbah pun saya nggak pernah tanya. Maaf, nanti kalau saya diundang saya tinggal di hotel mana, dijemput siapa, saya nggak pernah. Saya paling nggak suka orang cerewet. Dan makanya saya juga nggak mau cerewet-cerewet karena saya paling benci orang cerewet. Terus, ya sudah kami berangkat ke Jakarta, menginap di sebuah hotel mewah. Saya bingung, saya ngapain disuruh ke sini? Saya pikir mendoakan dia punya perusahaan yang di Jakarta karena dia punya perusahaan di Batam, punya perusahaan ini. Itu pikiran saya. Ternyata apa, saudara? Ya. Ketika saya check-in hotel baru saya tahu, saya disuruh mendoakan money game. Tahu saudara money game? Seperti misalnya dulu tuh namanya My Seven Diamond, My Swiss Cash, yang begitu-gitu. Ya saudara yang pernah ikut itu pasti tahu, yang nggak pernah ikut nggak usah ikut ya. Saudara, ya itu ada acara besar berkumpul sekitar 2.000 orang di hotel itu. Saudara, itu bukan acara 2.000 orang. Ya. Saya disuruh berdoa. Gedeng saya bilang, saudara. Kenapa? Ini tidak benar. Kenapa? Saudara beli satu lot. Satu lot itu adalah sekian puluh juta. Nanti 7 bulan kemudian, uang saudara itu akan menjadi berlipat sekian kali dalam 7 bulan. Itu. Saya bilang ini nggak benar. Dan ini tidak mungkin. Dan benar, saudara. Ya. Sampai sekarang tahun 2015 sudah berjalan 15 tahun. Dia tetap tidak pernah pulih ekonominya. Bahkan aset-asetnya di banyak kota itu dijual karena dia sudah menginvestkan uangnya ke bisnis itu. Hancur semua. Tidak pernah ada kembali, saudara. Ya. Itu tidak pernah ada kembali. Nah, orang Kristen juga banyak sekali sekarang ini suka money game rohani. Saudara, antar sekarang pasti tahun depan berlipat. Yang bilang siapa? Iya kan? Ada yang mengalami ada, tapi ribuan orang yang tidak mengalaminya. Betul? Nah, jadi jangan ikut-ikutan money game. Itu pasti tidak pernah kembali, saudara. Pasti tidak pernah benar. Karena itu namanya Ponzi scam. Skema Ponzi. Ya, kalau saudara belajar tentang hal itu, saudara tahu uang yang masuk ke situ tidak akan pernah kembali. Itu hilang. Dan sekarang pun sistemnya menjadi lebih canggih. Kalau dulu saudara setor uang ke satu rekening. Sekarang saudara setor uang disuruh acak ke rekening si A, rekening si B, rekening si D. Sehingga kalaupun saudara menuntut ke kepolisian, itu akan menjadi sangat sulit. Karena saudara tidak menyetor uang ke hanya satu orang. Ya, itu yang sedang terjadi saat ini, saudara. Ya, dan saya dengar banyak orang mengalami kerugian lagi. Kemarin saya terima fotonya, itu di promosinya bunga 30% itu sudah mulai masuk ke taksi-taksi. Ya, taksi-taksinya di stiker semua 30% dalam sebulan. Ya, sama dengan orang Kristen. Mereka tidak pakai otak, saudara. Cuma pakai iman. Setor, invest, antar ke sini, nanti berlipat. Yang bilang siapa? Betul. Betul. Bait Tuhan itu bukanlah tempat membungakan uang. Amin. Amin. Loh, iya apa tidak? Dan tidak pernah Tuhan bilang tidak ada atur dari zaman ke zaman, tidak ada. Kalau orang mengantar terus menjadi berlipat-lipat. Oh, tapi ada Pak Maliaki. Saudara. Ya. Saudara harus usaha, betul? Seorang pengusaha investnya di apa? Ya di usahanya. Loh, betul? Bukan invest di gereja. Kalau saudara misalnya punya pabrik, saudara invest di mesin, invest di tanah. Itu investnya. Kalau saudara seorang developer, saudara invest di tanah, beli tanah, bangun gedungnya, bangun rumah. Itu saudara invest di situ, bukan invest di kota itu. Kota itu bukanlah tempat investasi, saudara. Ya, saya tegas bicara karena itu yang sedang kacau sekali, saudara. Ya. Bulan kemarin saya terima sebuah artikel tentang nubuatan tahun 1968 ya di Norwegia. Kenapa nubuatan itu baru kemudian dibuka? Karena pendeta yang melayani waktu itu tidak mengatakan itu nubuatan tidak masuk akal sama sekali. Dia hanya catat dan dia tidak berani ceritakan karena buat dia tidak masuk akal. Ya, seorang nenek tua di Norwegia yang mendapat penglihatan apa yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan setelah tahun 68. Seorang nenek tua. Dia cerita kepada gembalanya, dia cerita kepada pendetanya. Tapi pendeta ini tidak berani cerita ke orang lain. Karena buat dia apa yang nenek ini dapatkan dari Tuhan itu omong kosong semua. Di tahun 68.
Ya, antara lain, nenek ini katakan bahwa negara Norwegia itu akan menemukan begitu banyak sumur minyak di lepas pantai. Tahun 68 tidak ada satupun sumur minyak di negara itu. Ya, khusus di dia punya daratan tidak ada satupun. Nenek ini bilang nanti di lepas pantai. Tidak masuk akal di zaman itu. Kemudian nenek ini juga katakan, saudara, penubuatan yang kedua, ya, bahwa di nanti itu akan terjadi masa damai yang sangat panjang. Masa tenang yang sangat panjang. Saudara tahu tahun 60-an ketika Presiden John F. Kennedy, ya kan, itu hampir terjadi Perang Dunia Ketiga ketika dia sudah menyiapkan rudal-rudal untuk menghancurkan Kuba. Karena Soviet memasang rudal-rudal di negara Kuba. Itu yang disebut dengan Kuba Crisis. Kemudian saudara, dari nubuatan nenek ini katakan akan ada masa tenang yang sangat lama. Saudara tahu tentang, kalau saudara suka, ya seumuran saya 50-an, saudara tahu tentang yang namanya Perang Dingin antara Amerika dan Soviet. Saudara tahu tentang yang namanya perjanjian SALT, SALT. Ya, SALT itu apa? Strategic Limitation of Arms Talk. Artinya, ya, perundingan pembatasan senjata-senjata peluru kendali antar benua. Ya, itu ada SALT 1, SALT 2. Untuk apa? Soviet dan Amerika ini berlomba-lomba membuat peluru kendali nuklir. Kemudian di perjanjian itu mereka sama-sama buat, mereka sama-sama takut. Kemudian apa? Mereka berunding, sudah buat hancurkan. Di perjanjian itu untuk mengurangi senjata nuklir. Kemudian saudara, pada zaman Presiden Gorbachev, ya, yang terjadi adalah Uni Soviet runtuh. Makanya sekarang Presiden Putin tidak disebut sebagai Presiden Uni Soviet, tapi Presiden Rusia. Kenapa? Karena kalau disebut sebagai Soviet itu terdiri dari begitu banyak negara. Kazakhstan, Turkmenistan, dan segala macam. Sekarang sudah rata-rata merdeka sendiri. Maka sekarang dia masih tetap menjadi Rusia, tidak lagi menjadi Soviet. Ya, nah, apa yang terjadi setelah Gorbachev turun? Terjadi apa? Amerika dan Rusia tidak lagi ada perlombaan senjata. Apa yang nenek ini lihat ternyata mulai terjadi. Kemudian saudara, nenek ini sampaikan, ya. Kemudian nanti nenek ini katakan, gereja-gereja mulai mengkhotbahkan satu, kekayaan. Tidak lagi ngomong kebenaran, tapi kemakmuran, kekayaan, kenyamanan, semuanya yang seperti itu. Kalau saudara bahasa Inggrisnya bagus, saya kirimkan. Saudara baca sendiri. Saya malas terjemahkan, saya katakan. Ya, nggak apa-apa, saya klik aja, saya kirim. Saudara bisa buka sendiri, itu ada semua. Jadi saya nggak karang-karang, saudara. Ya, kenapa hamba Tuhan ini yang melayani tidak berani? Karena buat dia zaman tahun 68 itu juga nggak mungkin. Saudara yang masih dari tahun 70-an jadi Kristen, itu tahun 70-an nggak ada kita ngomong kekayaan, terobosan, ekonomi. Nggak ada. Betul. Betul. Zaman itu nyanyi-nyanyinya coba saudara lihat. Ya kan? Walau saya susah, betul? Menderita dalam dunia. Amin. Saya ingin iring Yesus, amin, sampai sugih luar biasa, amin. Lagu-lagunya masih rohani, amin. Masih ada bicara tentang penderitaan, kesusahan, amin. Kalau zaman sekarang kaya, betul. Makanya zaman saudara, orang Kristen saat ini mencari Tuhan cuma dengan dua alasan. Satu, solusi. Dua, promosi. Tidak ada yang mencari Tuhan untuk intimasi, kekaripan. Yang ada solusi. Saya punya masalah, saya minta jalan keluar. Saya punya problem, saya minta pertolongan. Saya punya sakit, saya minta kesembuhan. Itu cari solusi. Yang kedua, cari promosi. Tuhan berkati saya lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Padahal Tuhan bilang, baik, aku mau berkati kamu lebih kaya, tapi aku wajibkan kamu makan satu hari 10 kilo. Bisa? Bisa. Kalau Tuhan bilang gitu, bagaimana? Kuat nggak perutnya? Nah, kuat. Betul? Kadang-kadang kita ingin memiliki segalanya, padahal dengan memiliki segalanya pun maaf kata saudara ya. Saudara dan saya belum tentu happy. Belum tentu happy, belum tentu hidup senang, banyak kesedihan. Saya pernah saksikan sama saudara, saya kenal satu orang yang punya banyak sekali perusahaan.
Karena ini saya rekam, saya masukkan di internet, saya sudah sebut nama-nama perusahaan. Ya, ketika dia makan malam bersama saya, dia hanya menceritakan kesedihan dan kesedihan. Kalau orang kaya cerita kesedihannya, wajar. Kenapa? Dia nggak ingin saya tolong kok, dia nggak ingin saya berkati. Tapi kalau orang miskin cerita kesedihan, hai, lu kenapa cerita sama gua? Men, betul? Berarti ada tujuannya kan? Ya kan, saudara? Cerita sedih. Bagaimana dia punya kehidupan, bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya, itu cerita sedih. Ya, uang hanya bisa memberikan saudara rasa aman loh. Kalau ada apa-apa saya punya uang banyak. Sakit saya bisa ke Singapura. Sakit lebih berat lagi. Saya bisa pergi lebih jauh lagi. Uang hanya memberikan rasa aman. Tapi uang belum tentu memberikan kesehatan buat saudara. Ya. Yang bisa diberikan oleh uang rasa aman. Kenapa? Coba kita uangnya tabungnya sedikit. Seringkali tidak tenang. Kalau sakit gimana? Kalau ada kebutuhan nanti bagaimana? Tapi kalau ada uang banyak, saudara tenang. Amin. Amin. Benar apa tidak? Jujur. Kalau saudara bilang, saya nggak tenang dengan uang. Mari, tabur. Amin. Nah, ya tuh. Baik. Jadi, sekarang, saudara, ya, kita lihat ini yang sedang terjadi. Tapi yang luar biasa, nenek itu katakan apa? Aku tidak akan melihat itu terjadi. Karena dia sangat tua. Dan dia meninggal sebelum itu. Sebelum Norwegia mulai menemukan sumur-sumur minyak di lepas pantainya. Sekarang saudara tahu, Saudi Arabia menjadi pengekspor terbesar dan Norwegia juga menjadi pengekspor yang luar biasa besar. Semuanya dari lepas pantai. Apa yang nenek goblok ini lihat, semuanya benar. Jadi zaman sekarang kalau saudara dengar selalu tiap tahun itu tahun berkat, kelimpahan, tahun tetek bengek, amin. Betul? Saya sampai memuntah kadang-kadang, saudara. Bukan kita nggak butuh berkat, bukan kita nggak butuh uang, saudara, semua orang butuh. Tetapi itu bukan tujuan utamanya, saudara. Ya, bukan tujuan utama. Saya punya teman, saudara. Saya tahu satu bulan dia dapat berapa puluh miliar, bukan omset keuntungan. Saya tahu persis. Anaknya sakit, dan dokter katakan penyakit ini tidak ada obatnya. Dia sudah pergi ke negara mana saja dengan kekayaannya yang sekian besar. Dokter bilang tidak ada obatnya. Ya, anak yang dia paling sayang. Anak sulungnya yang dia paling cinta. Yang sekarang baru beranjak remaja. Dokter bilang maaf. Sudah ke negara anu, sudah ke negara anu, sudah. Dia bisa pergi mana saja. Tapi semua dokter jawabannya sama. Berangkat ke negara anu, didiagnosa jawabannya sama. Berangkat ke negara lain, sama. Terus mau diapakan? Kasih dokter semua kekayaannya, bilang sembuhkan. Dokternya pun bilang tidak. Terus ketika dia ngomong, dia katakan, sekarang saya tahu uang itu tidak ada artinya. Sekarang saya tahu uang itu tidak ada artinya. Kenapa? Dia bisa keluarkan semua kekayaannya. Tetapi semua dokter spesialis yang khusus penyakit itu bilang ini tidak ada obatnya. Saudara bisa bayangkan, uang hanya memberi saudara dan saya rasa aman, tapi tidak memberikan kesehatan. Bisa sehat, bisa sakit, dan tidak bisa ada obatnya. Saya kenal orang Jawa Tengah yang sudah dirawat 3 tahun dalam keadaan koma di Singapura. Waktu saya pelayanan di Singapura, saya dibawa ketemu dia. Kamarnya khusus VIP, karena dia orang kaya Jawa Tengah. Tapi dokter semua diangkat tangan. Dia hanya hidup dengan alat bantu napas, alat bantu semua. Kalau itu dicabut, dia mati. Dan sudah waktu saya kunjungi itu 3 tahun di salah satu rumah sakit di Singapura. Sudah berapa puluh miliar. Jawabannya, ya hanya alat bantu. Cabut alat bantu, mati. Dia tidak tega cabut itu alat bantu. Dia biarkan. Dan tidak ada kesembuhan. Mati tidak, hidup tidak. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana kita bisa hidup tanpa kekurangan.
Ini yang penting, saudara. Semua orang kan ingin hidup nggak ada kekurangannya. Amin. Betul. Nggak kurang sejahtera, nggak kurang damai, nggak kurang tidur. Amin. Semua orang maunya gitu kan? Betul. Karena kurang tidur juga bisa bikin kita uring-uringan. Amin. Betul. Loh, iya apa ya? Saudara, sekarang kita buka Alkitab. Ya, Lukas pasal 22 ayat ke-35. Ya. Lukas 22 ayat ke-35. Saya lihat jam terus, saudara, sehingga kita akan selesai jam 9-an. Karena restoran ini tutup jam 9. Saya tidak tahu, saudara, waktu kita sewa tempat ini ternyata tutupnya jam 9. Sehingga kita ibadah sampai jam 10 terus. Tapi karena yang punya orang Kristen, dia tidak enak. Karena kan kita pakai bukan untuk pesta-pesta, tapi untuk ibadah. Jadi dia diam. Tapi kita sadar bahwa ini tutupnya jam 9. Jadi jangan aji mumpung. Kalau ayo berani, tidak kasih kita pakai, awas, mau dikutuk. Loh, itu menggunakan kesempatan. Saudara, itu dosa. Ya, baik. Sudah ketemu ayatnya? Lukas pasal 22 ayat ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Sampai di sana saja, saudara. Kita lihat. Ketika aku mengutus kamu, tidak membawa pundi-pundi. Saudara, pundi-pundi itu kalau saya buka di dalam bahasa Inggrisnya wallet. Purse itu dompet. Ya, wallet itu juga artinya dompet. Dompet selalu isinya itu yang paling penting isinya bukanlah KTP. Amin. Betul apa ya? Loh, bener apa enggak dompet? Tapi yang paling penting isinya bukan tapi uang. Betul apa ya? Saudara enggak bisa bilang tiba-tiba di restoran diskon 50%. Diskon ini. Ya kan, kemarin saya pagi pas makan saya kerjain yang apa? Waiternya. Ditanyai kan, kalau kartu ini diskon berapa persen? Ini 30, Pak. Kalau kartu ini 50, Pak. Saya bilang kalau saya KTP, ya enggak ada. Padahal namanya juga kartu tuh, KTP juga kartu kan, kartu tanda. Loh, tapi enggak, ini kartu kredit. Enggak bisa, walaupun kata depannya sama, bentuknya mirip, ukurannya juga sama, tapi fungsinya berbeda. Cuman ya bisa, kadang-kadang kalau berutang sedikit, ini KTP saya jaminannya. Ya kalau utang 100.000 mungkin oke lah. Tapi kalau utang 100 juta pasti tidak mau kasih, betul. Bawa KTP itu, betul. Tidak laku KTP kalau ukuran segitu, betul. Nah, saudara, kita mau lihat sekarang. Yang pertama, ya, bagaimana kemudian murid-murid bilang tidak ada yang kurang. Ya, supaya saudara dan saya sekarang tidak terus bicara, Pak, kurang ini, Pak, tidak punya ini, Pak. Supaya kita berhenti seperti itu. Ini bukan teologi kelimpahan, saudara. Dan tidak disuruh tabur dulu. Nggak ada tabur-tabur, saudara. Ya, saudara nggak ada biang keringatnya kok main tabur-tabur. Betul. Saya masih ingat dari kecil itu saya suka biang keringat. Ya, gampang sekali gitu keluar bintik-bintik. Gatal kalau saya kepanasan. Sampai hari ini pun saya di tas saya itu selalu ada herosin. Karena kalau saya kepanasan itu pasti gatal. Saya harus tabur habis mandi. Herosin itu, saudara. Karena saya gampang sekali kena seperti itu. Jadi nggak tabur-tabur itu, amin. Amin. Iya tuh, saudara. Jadi kenapa? Kalau saudara nabur, orang kaya pasti tambah kaya. Orang miskin pasti tambah miskin. Itu pelajaran sangat dasar daripada pengantar ekonomi. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi SMA kelas 1, saudara. Ya, di semester 1 itu pengantar ilmu ekonomi itu seperti itu. Ya, tapi kita mau lihat apa sekarang? Bagaimana supaya kita punya kesaksian seperti murid-murid. Tuhan tanya, ada kurang nggak? Nggak ada. Lihat, saudara, Tuhan tidak bilang, aku jamin kamu tidak kekurangan. Tidak, Tuhan katakan di situ ada jaminan. Atau Tuhan tidak tanya, murid-murid, waktu aku janji kamu kelimpahan, kurang enggak? Tidak. Tuhan tidak bicara tentang dia berjanji tidak ada kelimpahan, tidak dia akan berikan kelimpahan, kemudian dia tanya ada kurang enggak? Tergenapi tidak? Tidak. Malah dia ingatkan apa yang dia perintahkan yang berlawanan dengan apa yang murid-murid alami. Lihat, enggak boleh bawa ini, enggak boleh bawa ini, tapi ujungnya akhirnya enggak kekurangan. Loh, aneh saudara? Betul, tidak boleh bawa duit, tidak boleh banting. Kita akan pelajari di sini, saudara, supaya kita ini benar-benar orang boleh kekurangan, orang tahun ini stres berat, kita cuma ketawa. Saya ketemu beberapa pengusaha yang, Pak, orang ngeluh sepi semua, Pak, saya malah tambah rame. Ada yang ngomong gitu sama saya, saudara, serius. Saya malah tahu nggak ada masalah, tuh nggak ada pengaruh. Santai dia ngomong, saudara, dan itu benar dia nggak ngarang. Ya, supaya kita apa? Terserah bumi ini mau apa. Kan firman Tuhan, walaupun 1000 rebah di kiriku, berarti 10.000 di Kalau bahasa usahanya rebah itu tau. Tahu, saudara? Tau, keblak. Itu artinya rebah kalau dunia usaha.
Saudara, ya, kalau bahasa Mandarinnya tao. Tao itu bukan artinya sampai, tapi tao itu geblak, entek, bangkrut, kokut. Itu namanya tao, saudara. Kalau bahasa Mandarin, ya. Boleh rebah. Orang pada rebah semua. Kita nggak rebah. Jangan dia rebah, aku juga ya goyang kiri, goyang kanan sekarang. Loh kok sama? Tinggal nunggu waktu, saudara. Ya, bagaimana supaya kita nggak mengalaminya? Nah, kita lihat yang pertama. Tuhan bilang apa? Ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa pundi-pundi. Lihat, saudara. Yang pertama kuncinya dulu dikata utus. Artinya apa, saudara? Saudara dan saya jangan cuma mau dekat sama Tuhan. Dekat, nunggu berkat. Dekat, minta berkat, minta pertolongan. Tapi juga mau mengerjakan yang dia suruh dan perintahkan. Lihat, saudara. Makanya saya sudah katakan kan di sini. Di kota mana-mana yang kita ada persekutuan. Tidak ada pelayanan apapun kalau tidak pernah datang ke persekutuan. Saya nggak peduli, saudara. Mau punya hotel bintang 1000, bos saya nggak ada urusan. Kami ini bukan petenung, bukan peramal. Oh, pokoknya dia kan bisa gini, dia tahu, saudara undang dia, kasih duit, nanti dia doakan. Dia. Saudara, kalau nggak ada dasar firmannya itu tenungan. Kalau nggak ada dasar firmannya itu, maaf kata, ramalan. Dan kalau seapapun yang seindah apa saudara dapatkan janji, kalau saudara nggak diberitahu jalan-jalannya, itu tidak terjadi. Ya, ingat, saya pernah sampaikan itu di doa malam gitu. Ya, saudara kalau melihat pameran barang-barang museum, itu tidak akan ada barang museum itu ditulis ini harganya sekian, ini harganya sekian, nggak ada. Betul? Karena barang museum tidak mungkin dijual. Betul apa ya? Nggak ada kan koleksi museum ini, ditulis sekian harganya. Cuma dipamerkan, hanya boleh dilihat, tapi tidak bisa dimiliki. Ya apa tidak? Saya pernah, saudara. Kan saya berapa kali ke Prancis. Itu salah satu yang museum terkenal itu Museum Louvre. Itu tuh Louvre tulisannya bacanya Louvre. Itu sulit sekali bahasa Prancis, saudara. Ya. Terus di dalam museum itu ada lukisan Mona Lisa. Orang punya duit berapapun, pemerintah Prancis tidak akan pernah jual lukisan itu, saudara. Kenapa? Barang di museum tidak untuk dijual. Betul. Sama dengan kalau saudara dan saya terima pengajaran firman, janji firman, nubuatan indah-indah. Tetapi tidak diberitahu, tidak ada pasang harganya, itu nubuatan barang museum. Tidak akan pernah bisa terjadi. Tetapi kalau saudara pergi pameran perhiasan, di sana akan ada harganya. Betul? Betul apa tidak? Ada misalnya pameran berlian, sekian karat, terus harganya. Betul? Sekarang saudara masuk pameran itu, saudara lihat, boleh nggak bawa pulang main marah dia, saya ambil bawa pulang, boleh? Boleh apa ya? Boleh, itu sudah bayar, amin. Loh iya toh. Kalau nggak bayar boleh? Boleh, pentung satpam paling benjut-benjut sini, terus di gini, nah, betul apa ya? Nah, saudara, kalau saudara mendengar nubuatan, supaya itu terjadi, supaya itu tergenapi, ada daftar harganya. Harganya apa? Apa yang saudara harus lakukan lebih lanjut. Baik bertobat, berubah, melakukan sesuatu. Itulah harga dari benda yang dipamerkan yang saudara lihat. Ketika saudara bayar, itu jadi milik saudara. Tapi ketika saudara tidak bayar, cukup lihat saja dan pulanglah membayangkannya siang malam. Saudara, ini yang salah ketika orang bernubuat. Tetapi dia tidak bisa memberitahu kemudian apa selanjutnya. Ya, ini yang jadi masalah. Maka saudara senang, mari terima, terus tungguin sampai rambut putih semua pun dah. Saudara. Karena kenapa? Saudara lihat barang museum. Barang museum tidak pernah dijual di pameran. Cukup hanya dipertunjukkan saja. Betul? Betul? Hanya dipertunjukkan. Tetapi barang pameran dipertunjukkan, bisa dibeli, tapi ada price tag-nya, ada stiker harganya. Betul? Berani harga segitu, miliki. Tidak berani, lihat saja. Amin. Betul? Banyak orang Kristen sedang nubuat, tapi tidak berani bayar harga. Harganya bukan saudara antar ke kami uang, harganya bukan saudara tabur ke kami. Tuhan tidak mau miskin, saudara. Perlu dibayar, perlu disogok. Tuhan itu maha kaya. Betul? Makanya saya sampaikan tadi di radio, banyak orang 3G. Dulunya gembel, terus khotbahnya gombal, supaya gembul hidupnya. Ya,
Ya, khotbah yang enak-enak saja, tapi orang ngalami kok enggak terjadi, kok enggak terjadi, kok enggak terjadi. Saudara, pengusaha yang mengajak saya ke Jakarta untuk mendoakan money game itu. Saudara, tahun itu dia menabur 5 miliar untuk pelayanan. Orang kaya. Bukan untuk masukkan uangnya ke invest. Itu loh, uang yang 3 sekian puluh persen, tidak. Dia untuk pelayanan. Dia kalau itu berani ngundang pendeta-pendeta terkenal Amerika, itu dia, saudara, bukan gereja. Ya, beda dengan di kota ini, saudara. Kalau di Surabaya banyak persekutuan berani ngundang pendeta terkenal. Zaman Tommy Tenney terkenal dengan bukunya God Chaser, pemburu Tuhan. Itu yang ngundang persekutuan. Saudara, bukan gereja. Zaman Daryl Stott yang ngundang persekutuan. Saudara, mereka berani keluar duit. Kenapa? Ya mereka pengusaha, keluarin aja nggak apa-apa, khotbah selalu keluarin. Tapi banyak juga yang begitu datang, kita nebeng ya 1 malam ya. Itu saudara. Ini kisah nyata. Waktu pendeta Tommy Tenney datang, ya dikasih nginep di Hotel Westin, yang sekarang jadi JW Marriott itu. Terus diundang siapa? Persekutuan. Lagi ngetop-ngetopnya dia dengan God Chaser. Terus ada gereja gede bilang, kita pinjam 1 malam aja ya. Terus dipindahkan pendeta ini dari Hotel Westin bintang 5 ke Hotel bintang 3. Padahal sudah tidak nanggung tiket pesawatnya dari Amerika bolak-balik. Ya, dipinjam 1 malam untuk khotbah di gerejanya, dipindah ke hotel bintang kecil itu. Saudara, ini kisah nyata, saudara. Saya rekam ini sudah saya hapus. Nanti saudara bisa buka di internet. Kalau di sini perlu mujizat. Betul? Betul? Karena di kota ini nggak banyak persekutuan. Betul? Kalau di Surabaya, saudara, 1 jalanan itu bisa 3 persekutuannya. Ya, rumah-rumah itu banyak sekali. Saudara. Sehingga apa? Saudara tidak mendengar pengajaran dari 1 sumber, tapi dari guru dari begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Karena kenapa? Tiap hamba Tuhan itu dipakai dengan karunia yang berbeda, memperlengkapi saudara-saudara dan saya. Betul? Untuk apa? Supaya lebih lengkap lagi. Ada yang pengajar iman, ada yang pengajar semua orang lain-lain. Supaya lengkap gurunya. Tambah banyak guru itu tambah bagus, saudara. Ya, tidak seperti ceritanya Asmaraman Kopinghu. Ya, dia pergi ke Istana Pulau Es, kemudian menemukan sebuah kitab, kemudian dia menjadi pendekar super sakti Sumangan. Enggak begitu. Dia harus punya guru banyak, saudara. Ya, karena kenapa? Setiap hamba Tuhan itu diberi pemakaian yang berbeda-beda. Bukan hanya karunia meminta, karunia memaksa jemaat memberi dengan ancaman. Tidak. Ada juga punya karunia iman, ada punya karunia nubuat, ada punya karunia penglihatan. Semua supaya sangat lengkap. Ya, makanya saya katakan, saudara pergilah kemana-mana, silakan. Ya, kita nggak akan pernah bilang jangan pergi kemana-mana saja, silakan. Lebih banyak saudara belajar itu lebih baik. Ya, lebih banyak guru lebih sempurna. Makanya saya bilang kan orang Kristen ini macamnya cuma beberapa. 1, dia itu adalah pengikut sinode. Apa kata sinodenya dia ikuti, programnya, targetnya dia telan aja mentah-mentah walaupun salah misalnya. Ya kan pernah kita sama saudara seorang pendeta, gembala cabang, gembala satelit. Habis saya khotbah di tempat dia bilang, Pak, berapa hari lalu kami dikumpul sama gembala senior. Terus disuruh pilah jemaat yang perpuluhan atas 10 juta dan bawah 10 juta. Kalau atas 10 juta, gembala sendiri yang harus turun tangan. Kalau sakit, kalau apa-apa semua harus Bapak gembala. Tapi di bawah 10 juta, itu serahkan ke pengerja. Itu kisahnya. Jangan saudara bersyukur ketika saudara punya uang, saudara dihargai. Saudara nggak dihargai, uang saudara yang dihargai, saudara tetap nggak ada harganya. Yang murid. Iya, saya kasar ngomong saudara. Betul. Jangan saudara bangga, saudara bukan saudara yang dihargai uang saudara. Maaf, itu bukan saudara kok. Betul. Ya. Yesus tidak pernah menghargakan uang orang. Dia nggak urus itu kaya miskin, betul. Orang-orang yang selalu ngundang dia makan pun sehari sisa duki, ngundang makan dia tegur pas lagi makan, amen. Dia nggak bilang, kamu selalu ngundang gua makan, gua doain dah supaya lu selamat.
Wah, begitu makan aja kamu orang Farisi, saya orang Saduki, lagi makan pun ada di rumah Simon, dia bilang, Simon sini kamu. Ditegur tuh. Saudara, dia nggak bisa disui, nggak bisa disogok. Ya, saya pun nggak bisa saudara sogok saya ajak makan apa. Kalau saudara Tuhan suruh saya tegur, saya nggak peduli. Ya, jangan berharap sudah saya baik-baikin, nanti dia ngomong yang baik-baik aja, maaf, nggak bisa. Ya, yang mau beritahu saudara. Baik, kita lihat sekarang. Ya. Udah dekat nih waktunya ya. Jangan membawa pundi. Uang itu, pundi itu adalah uang cash, uang tunai. Maksudnya apa saudara? Yang pertama saudara dan saya disuruh apa? Jangan cuma dekat sama Tuhan. Jangan cuma cari Tuhan. Jangan cuma seperti beribadah. Dan merasa sudah dekat dengan Tuhan. Beberapa hari lalu di salah satu kota lain saya sudah sampaikan. Kedekatan itu, keintiman dengan Tuhan itu ada 4 macam. Ya, saya akan cepat di sini. Pertama, keintiman secara fisik, secara badan. Saudara datang ibadah seperti sekarang. Itu seakan-akan saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Saudara pergi gereja, seakan-akan saudara dekat dengan Tuhan. Saudara ikut cell group lah, MLM lah, kayak gitu-gitu lah. Nah, ya, saudara dan saya sudah merasa dekat dengan Tuhan. Itu kedekatan secara fisik. Dan itu belum tentu, saudara, kedekatannya secara pikiran. Contohnya suami istri bisa duduk bareng tapi berantem melulu. Duduk berdekatan tapi contohnya lagi, duduk bersamaan tapi satu mau nonton sinetron, satu mau nonton bola. Bisa secara fisik dekat, tetapi dalam hal-hal lain mereka tidak pernah dekat. Ya, yang kedua, saudara, kedekatan secara emosional, kedekatan secara hati. Bisa duduk berdua tapi hatinya jauh. Bisa ditangkap? Kedekatan hati. Saudara dan saya bisa datang ke Tuhan menyembah, tapi hatinya jauh. Karena kenapa? Saudara dan saya hanya ingin hatinya diperdulikan, tapi hati Tuhan kita nggak mau peduli. Ya, kita yang sudah menikah ngerti kan? Kita bisa dekat, bisa tidur bareng, tapi kita tidak bisa dekat hati sama-sama. Betul? Yang belum nikah belum ngerti. Yang sudah nikah tahu. Betul apa ya? Bisa dia tidur sebelah kita, tetapi satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana kalau lagi berantem. Betul? Betul apa ya? Coba siapa yang lagi berantem saling berhadapan tidurnya? Ya jujur, pasti. Aku enggak mau lihat kamu. Amin. Iya apa enggak? Yang istri juga bilang, aku enggak mau lihat kamu. Betul apa ya? Loh, iya apa ya sih? Apa? Enggak mau. Kalau kami biar berantem, Pak. Ini ada kelainan. Ya, ini perlu periksa diri, ada masalah kejiwaan, gitu. Baik. Jadi sudah kedekatan hati, yaitu saling memperhatikan, saling peduli, saling menjaga perasaan masing-masing. Itu kedekatan hati. Kalau kita tiap susah aja, Tuhan, ini kesusahanku, ini masalahku. Terus Tuhan bilang, kamu peduli enggak sama hatiku? Aku kepingin kamu begini. Aku punya keluhan hidup kamu seperti ini. Kamu kan enggak pernah peduli toh. Hanya datang minta, hanya datang berseru. Sementara kamu tidak tahu hatiku kayak apa. Ini saudara. Makanya perlu pengajaran supaya kenapa? Pengajaran itu membuka hati Tuhan, kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan. Kemudian membuat juga kita ngerti apa yang berkenan dan menyakiti hati Tuhan. Itu pengajaran. Supaya saudara dan saya bukan hanya dekat secara fisik. Oh, saya rajin berdoa, Pak. Saudara pikir orang yang rajin berdoa itu dekat sama Tuhan? Belum. Fisiknya dekat, tapi hatinya belum tentu. Ya, yang ketiga, pendekatan pola pikir dan pandangan. Artinya, coba lihat, kalau suami istri ngobrol nyambung, coba dunia ini indah toh buat suami istri itu. Amin. Tapi kalau tiap ngomong nggak nyambung, kamu udah ngerti maksudku? Ya aku ngerti, Pak. Tapi aku nggak dukung. Kamu nggak pernah dukung aku, Pak. Nah, misalnya begitu, ya kan? Tidak pernah ada bukan hanya kesatuan, tapi kesepakatan, cara pandang yang sama, persepsi yang sama. Misalnya dalam didik anak. Ya, suaminya bilang, sudah makasih. Nggak bisa, aku aja dulu nggak pernah dikasih papaku. Enak aja kasih dia. Loh, kok mau? Dia dulu dipelonco papanya, dia mau pelonco anaknya juga. Betul. Banyak orang tua seperti itu, saudara. Saya ketemu. Dulu papa susah. Terus? Ya kamu juga tidak bisa seenak ini dong. Loh, kok mau membuat juga anaknya susah. Amin. Saya masih ingat saudara pendiri pabrik ini, Honda. Seiichiro Honda. Waktu suatu hari dia pergi ke pemakaman salah satu temannya. Kemudian dia memberikan uang duka yang sangat sedikit.
Orang yang tahu dia kasih uang sangat sedikit, ya, itu ngomel. Karena kenapa? Loh, kamu pendiri perusahaan Honda, kok ngasihnya segitu? Sedangkan anak kamu kok bisa ngasih begitu banyak buat orang yang mati ini? Dia bilang apa? Saya ini anaknya orang miskin. Anak saya anaknya orang kaya. Memang dia dulu orang miskin. Pabrik Honda bukan dia warisi dari bapaknya, saudara. Dia miskin. Dia benar nggak ngomong? Benar nggak? Dia anak orang miskin, dong. Karena papanya orang miskin. Tapi sudah itu dia berhasil bikin pabrik Honda. Tapi anaknya kan anak orang kaya. Dia sudah kaya terus punya anak, ya kan? Benar kalau dia ngomong. Wajar jadi anaknya kalau kasih banyak. Karena dia anaknya orang. Sedangkan dia anaknya orang miskin. Saudara. Jadi orang langsung bilang, iya Cengli juga selalu ngomong dua anaknya orang miskin. Ya benar, ya memang anaknya orang miskin, saudara. Walaupun dia begitu dia masih ingat selalu terikat, aku ini dulu miskin. Makanya saudara-saudara yang mungkin dulu makan harus ya sederhana, makan ada seadanya. Jangan sekarang udah diberkati juga seadanya. Tapi juga jangan makan semaunya. Salah. Betul. Loh, iya. Saya kalau pelayanan saya makan apa saja. Kalau saya mau pergi makan yang enak, saya pergi sendiri. Saya nggak mau ajak orang, apalagi pasien mau makan di mana? Ke sana. Oh, nggak boleh. Kita hamba Tuhan. Nggak boleh nuntut-nuntut makan di mana. Kalau mau pergi makan, makan sendiri sana. Bayar sendiri, tidak jadi orang kepahitan. Jangan baru bilang, mana Pak? Terus orang tuh keluarkan uang banyak-banyak. Itu kita aji mumpung mantranya. Ayatnya aji mumpung itu. Ya, ajian mumpung. Oh. Baik, jadi yang pertama kita lihat apa? Uang tunai. Jangan membawa uang tunai. Saudara tahu kalau kita banyak uang kita lebih rasa tentram, lebih rasa aman. Amin. Daripada kalau uangnya terbatas, apalagi nggak punya uang. Amin. Loh, kalau banyak uang di bank tuh kita adem loh, saudara tidur. Kalau perlu gampang, kalau sakit gampang, kalau kepingin apa gampang. Amin. Loh, kalau uang memberi ketenangan. Saudara, ya. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan bawa uang. Artinya apa? Sesudah saudara dan saya datang, saya harus lanjutkan dulu tentang kedekatan. Tadi sudah kedekatan secara fisik badan, kedua kedekatan secara hati, memperhatikan hati itu termasuk dekat hati Tuhan. Kalau kita pasangan memperhatikan hatinya dia, jangan seperti siapa namanya, bapaknya Samuel, namanya Elkana. Dia sudah carikan madu si Hana disiksa sama madunya, terus tanya, kenapa kamu menangis? Lu goblok. Betul, itu goblok. Kenapa perempuannya menangis? Ya karena kau mau carikan dia madu dan madunya itu begitu jahat. Amin. Betul. Laki seringkali menyakiti perempuan, menyakiti istrinya, tapi bingung. Kamu kenapa kok nangis? Cengeng? Betul. Betul apa ya? Kita seringkali merasa perempuan itu cengeng. Karena kita ini persis seperti bapaknya Nabi Samuel itu. Nggak ngerti perasaan, tahu? Loh, saya ini bersyukur saudara dulu pacar saya banyak. Sehingga saya ngerti hati perempuan. Loh, iya saudara, semua perempuan itu suka yang namanya pujian, perhatian. Saudara, itu semua perempuan suka. Betul ibu-ibu? Nggak mungkin ketemu saudara jalan ke mall, yang cewek itu lebih menarik dari kamu. Mana rahasia istrinya? Amin. Ayo siapa istri bilang, iya Pak, puji Tuhan, kamu ngomong apa adanya. Itu. Tapi semua akan bilang, ya mungkin kadang-kadang ada ibu yang ngetes, Pak, cewek itu cantik sekali loh. Dia berharap suaminya akan bilang, kamu lebih cantik. Amin. Betul apa ya ibu-ibu ya? Iya kan? Oh iya dong, ngerti perempuan. Perempuan itu suka apa? Perhatian. Suka pujian. Yang ketiga, suka pembelanjaan. Jangan cuma kasih perhatian dan pujian, tapi nggak ada pembelanjaan. Nyekel duit gini. Wah, ini laki omong kosong. Pemberi harapan palsu. Amin. Loh, iya loh saudara. Perempuan itu suka dengan, kenapa? Coba kalau pacaran. Kalau pelit, perempuan malas mau. Kenapa? Karena waduh dia pelit gini. Kenapa? Loh nanti aku kawin sama dia terus gimana kalau dia gini pelit? Gitu tuh perempuan. Bukan dia mata duitan saudara, tapi juga berhubungan dengan rasa amannya dia ketika menjadi istri. Loh, dulu saya gitu, saya ngerti. Gaji saya tak habis-habisin saudara. Iya, benar. Sampai pacar saya datang ke Bali pas saya lagi kerja. Ya, saya tinggalin kerjaan karena bos saya kan CS sama saya.
Pak, saya izin ya pacar saya datang. Udah, pakai mobil. Mobil pribadinya bos juga pinjem. Kan sama bos baik. Ya. Terus ceweknya nanya, kamu nggak kerja, Ndra? Ya. Terus enggak. Tuh, kenapa? Kamu nggak kerja? Iya, nggak apa-apa. Lebih baik aku kehilangan kerjaan dari kehilangan kamu. Wah, getar. Tambah dalam cintanya. Tambah. Wah, inilah laki-laki yang aku tunggu-tunggu. Dia belum tahu memang masa promosi luar biasa. Iya, betul ibu-ibu. Ayo lihat sekarang suamimu itu. Dulu promosinya, betul? Dasar dulunya anak siapa? Bapak penipu, betul? Wih, membilang kamulah satu-satunya, kamu paling cantik, kamu paling, betul? Kalau tanpamu aku tidak bisa hidup. Kalau sekarang, lebih baik tanpamu. Iya dah, laki-laki tuh gitu sih. Ibu-ibu tahu lah semua, amin. Ya saya tidak perlu cerita lagi, kan kita semua sama, amin. Kan di buku saya yang salah satu saya tulis kan. Pria playboy lebih bisa membahagiakan istrinya daripada seorang pendeta. Betul, karena dia pendeta tidak tahu perempuan ingin apa. Ayo mah doa. Ayo ibu-ibu sini ada yang coba keinginannya cuma doa. Betul? Dia juga ingin dandan, dia juga ingin apa itu wanita. Kemarin keputusan Menteri Keuangan, semua tas mewah yang dikena 40% dia masuk dibebaskan jadi 0. Sehingga kalau saudara sekarang mau beli tas tidak perlu ke luar negeri. Karena tas branded di Indonesia lebih murah dari Singapura. Tidak ada pajak masuknya. Kemarin itu ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Kok tahu Pak Hasan? Ya tahu. Saudara, ya, jadi nggak usah ke Singapura lagi. Pergi Mall of Indonesia sana beli. Lebih murah dari Singapura karena pajak masuk 40% sudah ditiadakan. Jangan terus nanti bulan-bulan depan masih pakai yang merek itu Mangga 2. Ya, sudah tidak ada pajaknya loh sekarang ya, saudara ya. Ganti, amin. Betul, kalau perlu dompetnya saja 1 miliar gitu. Enggak apa-apa. Loh, kenapa? Kalau memang saudara punya, pakailah. Jangan percaya pendeta zaman Belanda itu, kita harus hidup sederhana. Kalau saudara mau pamer, salah. Kalau saudara memang punya level suka yang begitu dan itu mendukung, pakailah. Kenapa? Tidak salah kecuali untuk pamer-pamer. Karena kan ada orang yang saya nggak mau kalau nggak branded. Saya dari dulu didik orang tua saya yang branded. Silakan. Itu bukan dosa loh saudara. Tapi kalau saya mau supaya saya pamer sama orang. Ya itu. Terus pergi ibadah. Ditengklong sini diputer-puter. Nah itu baru. Ya. Terus dapat cincin. Terus dia begini. Terus saudara. Begini kan. Nah itu ada kelainan. Ya. Pakai kalau memang dipakai biasa. Nggak untuk pamer silakan. Nggak salah. Kalau untuk kesombongan baru salah. Berarti lihat sekarang uang apa? Ya, saudara dan saya tadi harus apa? Dekat. Yang terakhir kedekatannya adalah tentang apa? Tadi fisik, kedua hati, ketiga pengertian, perasaan, pikiran, yang keempat rohani. Kalau di dalam suami istri itu bisa sangat dekat kalau rohaninya seimbang, tidak jomplang. Satu rajin berdoa, satu rajin titip doa. Ya sudah mama yang doa. Terus papa ngapain? Bikin iler. Wah. Itu pasti tidak bisa sangat dekat. Tapi kalau, Ma, bangun yuk doa bareng. Ya, itu membuat keluarga itu sangat dekat. Saudara. Ya, makanya itu ada 4 macam kedekatan. Jangan saudara udah datang berdoa, datang pergi gereja, datang ibadah, datang pagi berhadapan Tuhan. Tapi kalau tidak peduli hati Tuhan, itu tidak ada kedekatan secara hati. Tuhan bilang orang yang berkenan di hatiku, orangnya di hati. Itu kedekatan kedua. Kedekatan yang ketiga, persamaan memandang sesuatu, persamaan menilai sesuatu. Supaya apa? Coba lihat kalau suami istri sama pandangannya, enak enggak? Contohnya yang kita pergi yuk ke, misalnya kita pergi Jepang yuk, yang nggak usah pergi Jepang, ngapain? Loh, lihat salju. Loh, kan tiap gereja nanti kalau Natal ada salju kapas. Loh, lah ini kan nggak terjadi sama pandangan, amin. Betul, tentu saja nggak bisa enak, betul. Tapi kalau sama, yang ke Tokyo ya, oke, ayo kita berangkat. Loh, itu keluarga happy loh, saudara. Ada kebahagiaan yang ditentukan oleh indeksnya oleh liburannya. Kebahagiaan seperti ini setara dengan liburan seperti ini. Itu ada. Saya lupa download itu. Saya baca ada artikelnya tapi saya lupa simpan. Ya, perlu liburan, perlu saudara. Amin. Jangan bolak-balik Bandungan. Kok gitu
aja. Tapi sana sudah sejuk loh Pak, saya kedinginan. Katrok sana wis kedinginan, batuk pilek. Wah, apalagi ke luar negeri waktu musim salju. Amin, bisa mati beku, betul? Katrok banget, betul? Loh, sana aja sudah cukup kok Pak makan bakso. Ampuni anak-anakmu ini Tuhan, tidak bisa nikmati hidup. Amin. Loh, kalau punya duit loh saudara, betul? Ya, kalau perlu kemana? Pergi Austria, makan di restoran namanya Plakuta. The best restaurant in Vienna, the capital city of Austria. Itu saudara pergi ke sana, itu ada letaknya di belakang Katedral Saint Stephen. Katedral Santo Stefanus. Itu the best restaurant in Austria. Makan sana. Amin. Jangan kayak pergi Israel, beli aquanya aja nggak berani. Pas makan pagi, bawa dari Indonesia 1,5 liter punya botol aqua, serut ngambil. Itu karakter orang Indonesia. Saya berkali-kali bawa, malu saya saudara. Dipelototin sama orang hotel. Saudara makan pagi itu boleh minum sebanyak-banyak yang saudara bisa minum. Ojo bawa 1,5 literan saudara. Ya, ya itu saudara. Betul? Terus apa lagi? Bawa tas besar-besar, terus apa? Ngambil roti banyak-banyak. Roh miskin. Amin. Roh miskin dibawa ke sana, saudara. Betul apa ya? Wah, saya kalau lihat, aduh Tuhan, ini roh miskin. Padahal mereka yang ikut banyak, kaya. Tapi roh miskin. Saudara. Ya air aqua itu cuma $1 belilah. Betul? Wih, biar digelototin sama orang hotel, dia tenang. Saya yang mimpin kadang, aduh Tuhan, malu. Ya, betul? Banyak loh saudara. Betul, roti ambil banyak-banyak, begitu duduk, belum ditanya. Indonesia. Itu betul. Loh itu loh karakternya saudara. Iya dah. Ya, ada terus apa lagi? Tuhan Yesus tempat mengajar di tepi laut itu ada tempatnya. Itu saya lupa namanya apa kof gitu, ada kofnya di belakang. Ya, karena itu sudah dibuktikan oleh orang-orang Itali yang jago sound system. Mereka bicara dari tepi danau di tempat itu, ternyata suaranya menggema sampai di atas, sampai di jalan raya di atas danau. Dan itu terbukti memang ada tempat itu. Sehingga bagaimana orang ngumpul dan Tuhan Yesus bisa bicara dan semua orang mendengarnya. Ternyata ada bukit yang gak bisa menggaungkan suara itu dan itu terbukti. Tapi jarang sekali kita stop di sana. Banyak stopnya di Berlian, stopnya karena kok guide-nya dapat komisi, pembimbing rohaninya dapat komisi. Saya ngaku, saya kaget dulu kok gini. Gitu, dapat kita. Kalau dia belanja kita dapat duit. Gitu loh. Makanya orang senang ke sana terus ya saya buka supaya saudara tahu. Ya, jadi jangan ke sana yang enggak benar-benar baik, ya. Karena kita lihat, ya. Tidak boleh bawa ini. Maksudnya apa, saudara? Supaya kalau saudara dan saya taat kepada Tuhan, itu tidak ada urusannya ketaatanmu dengan engkau ada uang atau tidak. Tuhan tidak tuntut engkau ketaatan dalam hal duit. Tuhan bilang pergilah, jangan bawa uang. Betul? Jadi Tuhan tidak bilang engkau hanya bisa pergi kalau banyak uang, kalau ada uang. Lihat. Yang pertama, banyak ketaatan bukan masalah ketaatan uang. Ya kan banyak saudara-saudara ketika saya sampaikan pesan Tuhan kan tidak ada tentang uang. Banyak apa? Perhatikan istrimu, perhatikan anak-anakmu. Tidak ada kan ayo beri, ayo tabur. Betul? Tidak ada. Kedua, supaya jangan kita bisa melakukan sebuah pelayanan karena kita ada uang. Saya ada uang, saya mau pelayanan. Saya ada uang, saya bisa bikin cabang di mana-mana. Itu kekuatan uang, bukan visi, tetapi ambisi. Itu beda, saudara. Ketiga, Tuhan bilang jangan bawa uang. Juga artinya apa? Supaya saudara ngerti ketaatan itu menghasilkan uang. Bukan hanya taburan menghasilkan uang, tapi saudara taat, saudara akan diberikan uang oleh Tuhan. Lihat, Tuhan tanya kamu kurang uang nggak? Kamu tahu? Ada kurang nggak? Dia bilang nggak ada semua kan? Betul. Nggak boleh bawa uang, tapi nggak kurang uang. Aneh dong. Jadi konsepnya tidak hanya kasih duit terus terima duit, kasih duit terima duit. Bukan, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? So, engkau taat, engkau diterima, diadakan, diberi. Saudara. Kemudian yang paling bahaya adalah apa? Tuhan bilang, kamu pergilah. Ya kan disuruh pelayanan, tahu murid-murid tidak boleh bawa uang. Berarti apa? Nggak boleh pakai kekuatan uang. Kembali di sini, saudara. Yang saat ini terjadi orang pakai kekuatan uang. Buka cabang di mana-mana karena dia punya uang.
Undang pendeta, dia bisa karena dia punya uang. Pelayanan tidak dengan kekuatan uang, tetapi karena kuasa daripada Tuhan. Berapa bulan lalu di salah satu kota, salah satu orang kayanya di sana mengadakan KKR. Bukan gereja, dia pribadi. Sepanjang kota itu dia punya spanduk-spanduk KKR karena dia mengundang pembicara yang luar biasa terkenal. Dia bersaksi bahwa rumah tangganya dipulihkan. Ya. Orang tahu. Seminggu kemudian, begitu banyak orang melihat suaminya jalan lagi dengan gendaan itu. Dia tidak bertobat suaminya. Dia punya uang, dia bisa ngomong apa saja. Dia bisa undang siapa saja. Tetapi orang melihat apa yang dia saksikan ternyata tidak ada. Karena banyak orang melihat suaminya ternyata masih gendaan terus. Pelayanan tidak dengan kekuatan uang. Betul? Tidak dengan uang. Karena kalau uang nanti apa? Saya keluarkan uang, saya akan seperti show. Saya undang artis, saya berharap kembalinya berlipat-lipat. Itu bukanlah sebuah ibadah, tetapi itu adalah sebuah show artis rohani. Makanya saya sering bilang ada 3 plus dan 3 min. Ya, kalau undang pendeta terkenal, yang datang plus. Kumpul persembahannya pasti plus. Hitung-hitung antara biaya dengan pemasukan surplus. Kalau undang pendeta tidak terkenal, yang hadir minus dari yang biasa. Orang tidak tertarik. Waktu kumpulkan persembahan, minus juga persembahannya. Hitung-hitung bisa rugi dan nombok. Lihat di sini. Tuhan bilang jangan dengan kekuatan uang. Ya. Terus yang kedua, saya akan cepat, ini sudah hampir selesai. Ya. Yang kedua apa? Tadi? Yang kedua? Jangan membawa bekal. Saudara, bekal itu kalau saya lihat terjemahan bahasa Indonesia, Inggrisnya ya di International Standard itu traveling bag. Traveling bag itu artinya apa? Kalau kita mau bepergian, ya, kalau saudara lihat waktu saudara dan saya pergi berpergian, koper itu paling banyak isinya apa sih? Baju, betul. Tapi kalau orang Indonesia pergi banyak isinya belanjaan, betul. Kadang orang saudara nitip itu tidak pakai otak. Terus dia tidak mikir, saya juga bawa, saya punya perlengkapan, saya juga bawa oleh-oleh saya sendiri, saya juga punya keluarga, saya bukan kayak Sun Gokong lahir dari batu, tidak punya orang tua dan lain-lain. Titip, nah kira-kira 5 titip. Ya wis lah, ya sudahlah, ya sudah. Dalam hati saya nggak otak juga, tapi ya sudah, namanya hamba Tuhan, oke. Bukan berarti, wah katanya titip Pak kasih duit, nggak ada itu, biaya apapun. Begitu sudah terima kasih. Ya, terus ada lagi pergi seraya, Pak Som titip ya, zaman orang suka beli sopar tuh, trompet loh, iya kan? Saudara dan saya tidak disuruh bikin begitu-begitu, tahu? Yesus tidak pernah suruh muridnya, Petrus, kamu ambil sopar, tiup sekarang kita baru ibadah, tidak ada. Ya, titip 3, ini tidak tahan 3 nitip saudara. Begitu saya kan susah nentengnya 3, taruh di bagasi nanti pecah. Saya tenteng-tenteng kemana-mana. Kayak apa rasanya? Persis kayak pendekar hina kelana namanya saudara. Itu begituan. Terus sudah saya serahkan. Dia tiup. Kok jelek sekali suaranya Pak Son. Nggak pilih-pilih. Lah saya nggak ngerti yang gitu-gitu. Suruh saya tiup juga saya nggak tahu cara tiupnya, ngomel saudara. Dalam hati saya sial banget. Kenapa sudah nitip, beli nitipnya banyak-banyak. Sudah saya serahkan, ngomel lagi. Sembarang kadang-kadang orang Indonesia itu, saudara. Ya. Pernah saya pergi diundang ke luar negeri khotbah. Pak Hasan titip ya 5 kilo 5 kilo kerupuk Nyonya Syok. Lah 5 kilo. Lu pikir saya nggak bawa bagasi? Iya tuh, 5 kilo saudara. Padahal kalau saudara pergi Belanda, saudara pergi Australia, gampang nyari Nyonya Syok punya kerupuk, cuman harganya memang lebih mahal. Pelitnya saudara minta ampun. Dia tetap tinggal di luar negeri dengan gaji luar negeri, berharap beli barang dengan harga Indonesia. Goblok. Pernah 5 kilo nitip. Aduh, minta ampun. Ya enggak, saya mau terima. Gimana? Saya tinggalnya besok ditaruh di sana sama yang undang. Aduh, ya wis. Ya, ini kenyataan loh, saudara, saya ngalami.
Ya saudara, saya bawa saudara. Ya, padahal begitu turun pesawat kan ditulis. Kalau Anda membawa makanan dan lain-lain, buang. Dikasih tongnya gede. Masuk lagi, jalan lagi itu, dikasih peringatan lagi yang kedua. Anda bawa makanan dan begini, buang. Karena minimal denda sekian $1.000. Nah terus saya gimana ini bawa makanan saudara? Ya terpaksa saya berbahasa roh terus. Ya, tapi karena saya sudah bolak-balik kan diliatin di anunya itu kan biasanya habis kita ngisi arrival card itu ya. Itu terus kasih biasanya karena saya sudah sering bolak-balik dan jabatan saya sana pastor biasanya dikasih jalan khusus, sudah nggak pakai periksa-periksa lagi, jalan khusus. Ada belok itu sudah lewat, nggak usah lagi periksa bagasi, periksa itu nggak pernah ada lagi. Tapi kan tetap nggak nyaman, saudara. Kita melanggar hukum. Ya, tapi kan Bapak pendeta, ya aku pendeta mesti ngajar orang taat hukum, betul? Nitipnya nggak karu-karuan. Pernah juga saudara, nitip apa? Saudara tahu jebakan tikus 2. Hai, kan jebakan tikus gini gede, 2 biji. Hai. Koper saya kan kayak apa diisi 2 biji jebakan tikus. Orang bulenya pasti dia ngapain orang ini? Dia tuh apa dia ini pengamat alam liar atau apa pendeta? 2 biji saudara. Keterlaluan. Ya, makanya saya sering kalau diundang saya bilang, saya nggak mau dititipin lo ya. Jangan undang terus habis itu bilang, Pak nanti titipan. Pernah lagi saudara di Jerman saya dititipin apa? Perangsang ikan kawin. Supaya merangsang ikan kawin. Baunya saudara itu cairan minta ampun. Pak titip ya. Wah, baunya bukan kayak terasi. Wah, bau menjijikkan. Tapi sudah dibungkusnya memang dibungkus, saudara. Ya dibungkus rapat. Tapi begitu saya turun pesawat sampai Indonesia, itu saya punya isi dalam semua. Ini kisah nyata, saudara. Ya bangsa kita ini kan kalau sudah orang mau pergi itu dia merasa semua orang dekat titip, tatap titip itu. Belilah, pakailah, kirimlah, suruh dia beli di sana, betul. Dia digaji pakai uang sana, kepengennya beli Nyonya Syok pakai uang sini. Dasar roh miskin. Makanya Tuhan bilang apa? Jemaat Laodikia, kamu miskin. Amin. Betul? Padahal jemaat Laodikia kaya raya, betul? Banyak orang kaya tapi otak miskin. Keluarkan uang seperti orang miskin. Penggenapan apa yang ditulis jemaat Lao? Ada satu gereja undang saya, Pak Asen kapan ke Jakarta lagi? Kita nunut jadwal. Loh, Sheila, lu nunut jadwal? Padahal tiket Garuda ke Jakarta bolak-balik tidak sampai hotel. Penginapan waktu itu ya di tempat dekat dengan gereja supaya nggak jauh itu 600-an ribu. 2 malam 1,2. Gerejanya 600. Maaf kata gerejanya 6.000 orang. Banyak Chinese sih, pengusaha. Nunut ya. Enak aja diem aja saya. Terus saya khotbah di Jakarta. Selesai saya pulang. Habis saya pulang ditelepon Pak Hasan. Kapan ke Jakarta lagi? Loh baru saya pulang. Loh kenapa nggak hubungi saya? Loh etikanya saya diundang dia bayarin tiket. Dia yang provide hotel. Ya sudah selesai pelayanan di sana saya pulang. Saya nggak kamtau-kamtauan cari khotbah lain. Cari tambahan. Itu etika. Etika. Nanti kan gerejanya itu bilang sialan nih pendeta cari kamtau lagi di gereja lain. Ini kenyataan. Kalau saya cerita bukan untuk telling set story, bukan. Karena saya ditaruh di tempat-tempat yang tidak karuan, saudara. Diundang ditaruh di hotel short time. Pernah. Diundang ditaruh, maaf kata, di losmen. Pernah. Losmen, saudara. Yang bak mandinya besar sekali di kamar dan tidak pernah dikuras, tidak pernah dicuci. Begitu saya siram, merah semua badan saya gatal. Air yang sudah berbulan-bulan. Ya. Alkitab bilang kau sambut Nabi terima upah Nabi. Banyak orang bilang, Pak saya ingin diurapi seperti Bapak supaya peka. Saya ingin punya karunia mujizat, karunia kesembuhan seperti Bapak. Terima Nabi. Betul? Barang siapa menerima Nabi, menerima upah Nabi. Mana bisa karunia itu diimpartasikan dengan sikapnya seperti itu? Ya, bukan berarti kemudian kita tuntut mewah-mewah, enggak. Udah biasa. Bukan enggak pernah. Tapi
kadang ini pendeta nggak terkenal, syukur aja kasih losmen, enggak kasih tenda untuk kemah. Ya, maka terus saya disuruh kemah di atas simpang 5 tengah-tengah, diusir saya sama Satpol PP. Ya, saudara. Baik, jadi kembali kita lihat sekarang di sini apa? Tidak dengan uang, kekuatan uang, tidak dengan tujuan orang, uang, pengharapan uang, menggandakan uang. Kedua, tidak dengan traveling bag. Artinya tidak dengan segala macam perlengkapan. Lengkapi saya dulu supaya perjalanan saya nyaman. Lengkapi saya dulu supaya semua yang saya butuhkan ada. Tidak. Taat dulu jangan pakai syarat. Taat dulu jangan minta. Tuhan, saya mau taat. Saya mau baca Alkitab. Tapi kasih saya rumah yang lebih nyaman dulu. Saya mau lebih sungguh-sungguh Tuhan. Tapi kasih mobil dulu. Saya mau melayani Tuhan. Tapi lihat. Tidak ada traveling bag. Tidak ada perlengkapan. Kalau disuruh pergi tapi tidak ada perlengkapan sama sekali untuk bepergian. Saya ingat ketika Tuhan gerakkan kita buka persekutuan di sini. Kita tidak punya donatur. Ya, hanya ada beberapa orang yang membantu pelayanan. Satu tetap terbeban dengan makanan di awal tahun. Setiap bulan dia menyiapkan itu makanan. Yang kedua, ada yang tergerak untuk membayar sewa. Waktu itu kamar hotel saya bayar sendiri semua. Karena saya selalu bayar pakai kredit card. Belum saya punya transport setiap bulan. Tetapi ya tetap diadakan Tuhan. Kenapa? Jangan baru lengkapi dulu Tuhan. Harus ada donaturnya itu di Semarang. Harus ada uang dulu modal kerjanya. Harus. Tidak ada. Lihat yang kedua. Jangan minta perlengkapannya dulu. Jangan minta kasih dulu Tuhan. Kasih dulu Tuhan. Kasih. Tidak ada. Jalan dulu. Jadi saudara kalau mau ingin cukup. Mau ingin diadakan semua. Jangan kasih syarat Tuhan. Tuhan saya mau lebih hormati suami saya. Kalau dia gajinya lebih besar. Penghasilannya lebih banyak. Jangan syarat-syarat. Tuhan, saya akan lebih mengasihi istri saya kalau dia bisa lebih banyak kasih saya duit, lebih bekerja, lebih pintar. Semua bersyarat. Yang ketiga, tak boleh bawa sepatu. Artinya apa? Disuruh bepergian jauh. Zaman dulu kan pakai jalan kaki. Tidak boleh bawa sepatu. Lah kalau sepatu yang dipakai rusak bagaimana? Tidak akan nyaman perjalanannya. Kaki akan ketemu batu, ninja, kerikil, barang-barang duri yang tajam. Tapi disuruh jalan. Artinya apa? Ketika disuruh jalan, jangan cari jaminan keamanan, kenyamanan, kelancaran. Jalan saja. Banyak orang kalau diberitahu pesan Tuhan, tanya lagi berulang-ulang. Ya, banyak. Pak, kalau saya disuruh beli tanah di sana, terus kapan saya harus bangun tanah di sana? Belum beli, tanya lagi kapan bangun. Beli dulu baru tanya kapan bangun. Tanya lagi, terus kalau saya bangun, lalu belum semuanya ditanya dari A sampai Z. Lihat di sini. Tidak boleh bawa sepatu. Jalani kalau disuruh jalan. Padahal suruh bepergian, tidak boleh bawa sepatu seret loh. Sepatunya sendiri tetap dipakai yang ada, tapi untuk yang tambahan tidak boleh. Berarti apa, saudara? Tuhan ngajar kita, ayo jalan, jangan memikirkan nanti nyaman atau tidak, lancar atau tidak. Nanti jangan memikirkan kalau ketemu batu gimana, kalau ketusuk duri gimana, kalau. Jalan saja. Di banyak tempat saya ketemu, Tuhan suruh dia kerjakan, dan ketika dia kerjakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Malam-malam habis saya khotbah, teman saya bilang, Pak Aseng, Pak Anu ingin ketemu Bapak. Dia tunggu di Presiden Suite-nya hotel itu. Itu hotel bintang 5 dan dia menginap di Presiden Suite-nya. Kalau Presiden Suite itu ada butler, ada satu karyawan khusus yang menjaga untuk menjadi pelayannya. Untuk mau apa itu ada butler istilahnya. Dia menginap di sana. Terus saya datang malam-malam. Begitu duduk Tuhan bilang sama dia. Tuhan bilang, terjun di bisnis perkapalan. Iya Mas. Saya sudah menimbang-nimbang ingin terjun di bisnis perkapalan. Tapi saya ragu. Karena kami punya perusahaan, belum ada bidang perkapalan. Tuhan bilang, terjun di perkapalan. Balik kapal-kapal besar di luar negeri. Tuhan tidak pernah kecewakan dia. Tuhan tidak kecewakan dia. Kemudian Tuhan bicara, bangun pabrik ini. Iya Pak Aseng. Kita berencana mau bangun pabrik itu. Tuhan bilang, segera bangun.
Tuhan tidak kecewakan dia ketika dia bangun pabrik barangnya tidak lancar, tidak ada yang beli. Tuhan bertanggung jawab atas apa yang dia suruhkan. Lihat di sini. Nggak pakai sepatu. Ya, terus kalau saya buka gimana? Apa Tuhan pasti lancarkan? Nanti terus bagaimana kalau. Satu, tidak pakai kekuatan uang, tidak pakai motivasi uang, tidak pakai tujuan uang, tidak pakai teknik menggandakan uang. Yang kedua, tidak minta perbekalan lengkap. Taat saja, jalan saja kalau disuruh. Jangan bilang tapi. Lihat, no traveling bag. Nggak ada perlengkapan berjalan, saudara. Disuruh pergi, tapi nggak boleh bawa perlengkapan pergi. Disuruh pesiar, nggak boleh bawa koper. Artinya apa? Saudara dan saya disuruh taat tanpa melihat keadaan, tanpa melihat kemampuan pribadi, tanpa melihat kita punya aset kekayaan dan lain-lain. Karena kalau Tuhan suruh, Dia bisa adakan. Ya, terakhir tadi, jangan pakai sepatu. Nggak boleh bawa sepatu. Jadi pakai yang ada saja, nggak boleh serep. Jadi kalau rusak, ya Tuhan tanggung jawab nanti di jalan. Jadi apa, saudara? Ini kuncinya. Ini supaya nggak kurang, saudara. Supaya tidak kurang. Saya sering, saudara, ketemu Tuhan kasih tahu. Dan ketika mereka lakukan, mereka lihat Tuhan itu tidak pernah bohong. Tuhan itu tidak pernah merugikan. Ibadah sampai di sini, pulanglah dengan damai sejahtera. Ya, saya tidak bilang pulanglah dengan berkat, karena semua kita sudah diberkati. Mungkin tidak ada belum sementara bentuk uang, bentuk kesehatan, mungkin bukan bentuk rumah, tapi bentuk damai sejahtera. Semua sudah diberkati. Ayo kita pulang. Setelah memberkati kita semua, selamat malam.